Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa, pendengar, penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang rasanya dapat bertemu kembali pada program kesayangan kita, live interaktif pada segmen Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA yang merupakan Wakil Ketua merangkap sebagai anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada hari ini telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah. Marhaban bikum. Wa iyyakum Ustaz. Barakallahu fikum. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita dengar beliau dalam keadaan sehat dan siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh pemirsa di website ataupun nanti secara langsung di telepon. Baik, kami informasikan pula kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada bahwa acara kali ini diliput pula oleh beberapa radio, di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Kiai, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan line telepon yang telah kami buka di 0331 544 6087 atau dapat pula mengirim pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa untuk membuka program kita kali ini, kita akan mendengarkan nasihat singkat dari Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita segala apa yang di muka bumi dan juga yang ada di langit. Allah menciptakan semuanya itu untuk kita. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ard. Dialah Allah yang menciptakan untuk kita segala apa yang di bumi ini. Untuk apa? Allah menciptakan semua itu untuk apa? Untuk kepentingan kita, untuk kemaslahatan manusia, dan untuk digunakan oleh manusia semaksimal yang bisa dilakukan. Wasta'amarakum fiha. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memakmurkan bumi ini sekuat tenaga dan daya yang dimiliki oleh umat manusia. Namun tentu manusia walaupun diberi kewenangan, manusia diberi hak izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola, memanfaatkan segala yang ada di muka bumi ini. Namun percayalah, sekali lagi ingat bahwa manusia tidaklah diciptakan untuk kekal di atas bumi seterusnya. Manusia hanya hidup sementara di muka bumi ini. Cepat atau lambat, kita harus kembali mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan kepada kita. Kepemimpinan dalam mengatur, mengelola bumi ini. Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semuanya adalah pemimpin. Dan kalian semuanya sebagai para pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak tentang apa dan bagaimana dia menjalankan kepemimpinannya di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Kalaupun Anda mengatakan saya bukan raja, saya bukan presiden, saya bukan panglima, tapi tahukah Anda bahwa
siapapun diri Anda adalah pemimpin. Pemimpin di rumah tangga Anda. Pemimpin dalam kewenangan Anda sebagai istri misalnya, wanita sebagai istri atau wanita ibu rumah tangga yang tidak punya anggota, tidak punya bawahan apapun, tetapi ternyata wanita ibu rumah tangga adalah pemimpin. Cepat atau lambat, wanita ibu rumah tangga tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mengelola, bagaimana dia menjaga kehormatan dirinya, yang itu merupakan amanah dari suaminya untuk dia jaga. Dan dia juga mendapatkan kepercayaan dari suaminya untuk menjaga rumah dan harta kekayaannya. Demikian pula dia harus menjaga, mendidik putra-putrinya. Itu kita semua pemimpin. Karena itu berbesarlah hati. Besarkan jiwa Anda, hati Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedari awal tanpa melakukan tes seleksi, Anda dipilih dan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin, menjalankan satu misi, satu tugas, agar segala yang di muka bumi ini dapat diperuntukkan, diberdayakan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada sedikit pun dari makhluk Allah, tidak ada satu pun dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberdayakan untuk perbuatan maksiat, dibiarkan melakukan keangkara murkaan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau manusia tetap enggan untuk sadar tentang tanggung jawab yang Allah pikulkan kepadanya untuk menjadi pemimpin, menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah memberikan tantangan agar kita mencari bumi lain, agar kita mencari tempat pijakan yang lain selain bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai seluruh bangsa jin dan manusia, andai kalian mampu, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, andai kalian bisa menembus keluar dari batas bumi dan langit, maka silahkan kalian lakukan. Kalau kalian memang tidak ingin tunduk dan patuh kepada aturan Allah, maka carilah tempat berpijak lain, tempat berlindung bernaung lain selain langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Lan tanfudhu, kalian tidak akan bisa melakukannya. La tanfuduna illa bisultan, kalian tidak akan bisa melakukannya kecuali kalau kalian itu memiliki kekuatan. Sedangkan kita semua sadar, la haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya yang kita miliki kecuali yang Allah karuniakan kepada kita, alias impossible, alias mustahil kita bisa melakukannya. Karena hanya ada satu pilihan bagi kita, memberdayakan, memanfaatkan segala yang kita miliki, kepercayaan yang Allah anatkan kepada kita, untuk kemudian kita mengarahkan segala sesuatu yang ada di tangan kita, ada di bawah kepemimpinan kita, agar kita bisa mengabdi, membuktikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah misi besar kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya memurnikan ibadah kepadaku. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan jazakallahu, barakallahu fikum. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ulangi kembali, kami mengajak Anda semua untuk bertanya secara langsung dengan Ustaz melalui line telepon yang telah kami buka di 0315446087, atau dapat mengirimkan pertanyaan di website kami di dewanfatwa.com. Baik, kita bacakan terlebih dahulu yang telah di meja redaksi kami. Oh, sepertinya sudah ada yang menelpon, Ustaz, dari Pak Alvin di Sulawesi. Baik, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, silahkan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau bertanya masalah hukum minimal
jumlah jamaah melaksanakan sholat Jumat itu berapa, Ustaz? Baik, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya Bapak. Oh baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik daripada Pak Safrin ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa pula melimpahkan karunia dan taufiknya kepada seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Pak Safrin bertanya perihal jumlah minimal jamaah yang dengannya sholat Jumat itu sah ditegakkan. Di kalangan para ulama terjadi kontroversi. Ada yang menyatakan bahwa jumlah minimal syarat syah untuk menunaikan sholat Jumat itu adalah 40 orang. Ada lagi yang mengatakan tidak ada batasan. Yang penting ada imam dan ada makmum. Minimal 2 orang. Ada yang mengatakan 3, ada imam, ada muadzin dan ada makmumnya. Nah, untuk menyatakan suatu pendapat itu benar atau lebih kuat, maka hanya ada satu cara, yaitu melihat dalil masing-masing. Melihat dalil masing-masing. Imam Syafi'i misalnya berdalil dengan kisah sholat Jumat perdana yang dilakukan di Madinah. Ada lagi yang mengatakan di negeri Bahrain, di Naqi' Khadimat. Ya, kala itu para sahabat yang menunaikan sholat Jumat di Naqi' Khadimat di daerah Bahrain itu berjumlah 40, sehingga Imam Syafi'i pendalilannya menyatakan bahwa ini adalah jumlah minimal yang pernah terekod dalam sejarah, tercatat dalam sejarah. Namun tentu ulama yang lain bisa saja berkata bahwa itu faktor kebetulan. Tidak ada redaksi dari Nabi SAW yang tegas mengatakan bahwa sholat Jumat tidak sah dengan jumlah jamaah kurang dari 40 orang. Sebagian lagi berdalil dengan sebagian ulama yang berbeda pendapat berdalil dengan sholat jamaah, bahwa sholat Jumat itu sholat yang diwajibkan untuk ditunaikan secara berjamaah. Maka dalil-dalil yang ada tentang sholat jamaah menyatakan bahwa tidak ada batasan minimalnya ya 2 orang, 1 sebagai imam, 1 sebagai makmum. Suatu hari datang seorang lelaki kepada Nabi SAW, atau 2 orang datang kepada Nabi SAW, yang mereka bertanya berbagai hal tentang hukum Islam. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada keduanya, ketika nanti kamu pulang, telah tiba waktunya sholat, maka wal yu'adzin ahadukuma, salah seorang dari kalian bertugas sebagai muadzin, wal ya'ummukuma akbarukuma, dan yang menjadi imam dari kalian adalah yang paling tua, paling sepuh. Hadis ini dengan jelas bahwa Nabi memerintahkan 2 orang sahabat tadi untuk menunaikan sholat jamaah. Dan dalam hadis ini tidak ada penjelasan lebih lanjut bahwa sholat Jumat, sholat jamaah yang dilakukan itu selain sholat Jumat, atau hanya sholat selain sholat Jumat, tidak ada. Maka keumuman hadis ini dapat dijadikan sebagai acuan atau petunjuk bahwa setiap sholat jamaah, baik itu sholat Jumat atau sholat fardu yang lainnya, maka jumlah minimalnya adalah 2 orang. Dan dalam kaidah menetapkan suatu batasan maksimal ataupun batasan minimal itu haruslah dengan dalil. Selama tidak ada batasan, tidak ada dalil yang tegas memberikan batasan baik maksimal atau minimal, maka kita kembali pada hukum asal bahwa 2 orang pun bisa disebut dengan jamaah. Dan kalau itu telah disebut dengan jamaah, berarti hukum asalnya keduanya berkewajiban untuk menunaikan sholat Jumat. Ya, menunaikan sholat Jumat. Ya, seperti keumuman hadis tadi, wal yu'adzin ahadukuma wal ya'ummukuma akbarukuma. Hendaknya salah seorang dari kalian bertugas sebagai muadzin dan salah satunya, yaitu yang tertua, menjadi imamnya. Dan pendapat ini nampaknya secara tinjauan dalil lebih kuat. Namun, walaupun secara tinjauan dalil itu lebih kuat, saya lebih menyarankan agar kita semuanya berupaya semaksimal mungkin untuk menunaikan sholat Jumat dalam jumlah yang besar, melebihi dari angka 40.
Terlebih kalau ditinjau dari substansi dan tujuan sholat Jumat adalah untuk menyatukan, merajut persatuan kaum muslimin secara maksimal di setiap daerah. Bahkan di zaman Nabi SAW, walaupun di kota Madinah ada beberapa masjid, ada Masjid Quba, ada Masjid Nabawi, ada Masjid Bani Salimah atau yang dikenal dengan Masjid Qiblatain hari ini. Walau demikian, ketika tiba hari Jumat, seluruh jamaah masjid di selain Masjid Nabawi, mereka berbondong-bondong untuk menunaikan sholat Jumat di mana? Di Masjid Nabawi. Mereka tidak menunaikan sholat Jumat di masjid masing-masing. Maka secara kehati-hatian, saya lebih menyarankan agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk jamaah sholat Jumat itu minimal 40 orang. Namun kalau ternyata masyarakat di satu daerah, jumlah kaum muslimin yang memenuhi syarat karena telah dewasa atau selain wanita kurang dari 40, maka saya katakan Anda tetap berkewajiban sholat Jumat. Anda tidak boleh meninggalkan sholat Jumat hanya gara-gara jumlah Anda kurang dari 40 orang. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Insyaallah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Safrin di Sulawesi. Amin. Baik, kami mengundang kembali kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line telepon kami di 0331544687 atau dapat mengirim pertanyaan di website kami di www.dewanfatwa.com. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Yang pertama dari Bapak Alif Akbar di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya salat di musola sebuah bank sedang kita adalah nasabah dari bank tersebut? Baik. Dan jika sudah telanjur salat, bagaimana nasib salat tersebut? Barakallahu fikum. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik daripada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hukum salat Anda tetap sah, tidak masalah. Dan itu tidak termasuk riba. Anda tidak masalah untuk sholat di sana. Misalnya ketika Anda sedang ada transaksi misalnya, kemudian tiba waktu sholat, maka sebisa mungkin segera tunaikan sholat secara berjamaah. Kalau ternyata di sekitar itu tidak ada masjid yang dekat, maka akan lebih baik bila Anda memanfaatkan musola yang ada di salah satu kantor cabang bank tersebut. Itu lebih baik dibanding Anda menunda sholat, akhirnya sholat sendiri dan tidak berjamaah dengan jamaah kaum muslimin yang menunaikan sholat di masjid tersebut atau musola bank tersebut. Ya, itu tidak secara tinjauan hukum tidak masalah dan tidak dianggap sebagai keuntungan yang didapat oleh nasabah ya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan yang telah masuk dari Bapak Ferdi Susanto dari Lampung. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa hukum menggunakan pay later dari salah satu e-commerce yang dibayar cash tiap bulan, bukan dicicil Ustadz? Baik. Barakallahu wa ta'ala, semoga Allah SWT menambahkan taufik dari Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila dengan skema pay later ya, ada tambahan biaya, baik administrasi ataupun markup harga jualnya, maka itu bisa masuk dalam kategori riba. Namun kalau prakteknya tidak ada pertambahan ya, harga jualnya tetap sama karena memang Anda selalu membayar di akhir bulan bukan dengan cara dicicil ya, tidak ada biaya administrasi, maka insya Allah itu halal ya. Sekali lagi, bila harga jualnya tetap sama, tidak ada biaya administrasi atau bunga, maka halal. Namun kalau ada biaya administrasi atau bunga, terang-terang ada pertambahan nilai ya, maka itu adalah praktek riba. Allah ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Ferdi Susanto di Lampung Timur. Baik, kami undang kembali para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line telepon kami di 0331544687 atau dapat mengirim pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com.
Selanjutnya kami bacakan dari pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami dari Ibu Lisa Puspita di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Apa hukumnya guru menerima uang yang dibelikan baju dari hasil PPDB penerimaan siswa baru di tahun ajaran baru? Bolehkah guru menerimanya? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Lisa ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dan kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara prinsip, karena itu adalah kebijakan sekolah ya, maka insya Allah Anda tidak masalah untuk menerima pakaian tersebut atau pakaian seragam tersebut. Itu fasilitas ya bagi karyawan ataupun tenaga pendidik ya. Dan insya Allah itu halal karena itu tidak ada praktek suap ya, bukan suap dan juga bukan korupsi, karena itu dimanfaatkan secara bersama-sama oleh seluruh dewan guru dan itu diputuskan oleh tentu pimpinan di sekolah tersebut. Dalam hal ini misalnya kepala sekolah yang memang memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran tersebut demi kemaslahatan sekolahnya. Allah Ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan katsiran. Wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Lisa di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Adi Dwinata di Kabupaten Bandung di Jawa Barat. Bismillah, mohon bantuannya. Saya telah digugat cerai istri pertama. Setelah 2 tahun menduda, saya kemudian menikah. Dalam hal nafkah anak, ada yang ingin saya tanyakan. Penghasilan saya sejumlah 2.843.000. UMR kota saya 4.048.000 sekian. Saya memberi nafkah untuk anak setiap bulannya berkisar kurang lebih 800.000. Kemampuan saya baru di angka tersebut karena saya juga harus menafkahi istri kedua saya dan anak yang di bawahnya. Apakah ini sudah sesuai menurut syariat Islam? Terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk nafkah itu tidak ada batasan dalam nominalnya, tetapi acuannya adalah kelayakan dan kemampuan masing-masing. Kelayakan sesuai dengan standar keumuman masyarakat sekitar dan juga berdasarkan kemampuan masing-masing orang tua yang memikul kewajiban nafkah tersebut. Makanya ketika Allah SWT menceritakan kewajiban suami pada istrinya, Allah SWT memberikan satu acuan, yaitu bil ma'ruf. Ya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qadira 'alaihi falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaknya orang yang mendapatkan kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan yang ada pada dirinya. Sedangkan orang yang rezekinya sempit, hartanya sedikit, sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada dirinya. Dalam ayat lain Allah menegaskan wa ashiruhunna bil ma'ruf walahunna rizquhunna kiswatuna bil ma'ruf. Ya, wanita atau istri sekalian memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, rezeki, dia gambarkan rezeki, dan juga mendapatkan sandang yang layak sesuai dengan kelayakan masyarakat setempat dan juga sesuai dengan kemampuan masing-masing suami ataupun orang tua. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan satu prinsip besar dalam menjalankan aturan syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba dengan satu kewajiban yang di luar kemampuannya. Makanya dalam urusan nafkah ada 2 standar yang menjadi acuan. Kemampuan orang yang menafkahi dan kelayakan umum yang berlaku di masyarakat saat itu atau masyarakat sekitar. Sehingga kalau orang tua yang misalnya penghasilannya UMR, kemudian anaknya di masyarakat tersebut biasanya makan dengan tahu dan tempe, sesekali makan dengan telur. Kalau orang tua telah memberikan nafkah semacam itu, maka itu sudah dianggap
memberikan nafkah yang layak sesuai dengan kelayakan masyarakat sekitar dan juga kemampuan orang tua, ya. Kemampuan orang tua, ya. Ini acuannya. Sekali lagi acuannya adalah kemampuan orang tua dan kelayakan umum yang ada di masyarakat setempat. Sehingga kalau suatu saat rezeki Anda melimpah, maka Anda tidak boleh berkata bahwa kemarin 800.000 cukup. Kenapa? Karena telah terjadi perubahan standar. Kemampuan Anda bertambah, tentu tidak lagi menggunakan acuan masyarakat setempat yang kemarin. Karena di masyarakat setempat juga ada orang tua yang kemampuannya lebih tinggi, sehingga sepatutnya orang tua akan memberikan tambahan nafkah. Bahkan dahulu Umar bin Khattab memberikan satu saran, nasihat kepada para suami atau orang tua. Idza wassa'allahu ala ahadikum faliwassa' ala ahlihi. Kalau Allah memberikan kelapangan kepada kalian dalam urusan harta, maka berikan pula kelapangan kepada keluargamu. Jangan sampai orang tua itu memiliki harta yang melimpah dan kemudian ketika memberi nafkah dia kikir, dia pelit. Dahulu ada satu kisah di zaman Nabi. Hindun bintu Utbah, istri dari Muawiyah, istri dari Abu Sufyan. Beliau mengadukan perihal suaminya yang memiliki karakter pelit. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu orang yang kikir, pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu min ghairi ilmih. Karena dia pelit, dia tidak memberi nafkah yang cukup untuk diriku dan untuk anak-anakku. Kecuali bila aku dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuannya, aku mengambil hartanya, mengambil uangnya. Maka Nabi SAW bersabda, memberikan solusi kepada Hind, ya, Hindun bintu Umayyah, bintu Utbah, ya, istri dari Abu Sufyan. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kalau memang demikian kondisinya, maka silahkan engkau ambil dari harta suamimu, ya, yang secukupnya sesuai dengan standar kelayakan yang ada di masyarakat. Ya, bil ma'ruf, sewajarnya. Ya, sewajarnya. Maka sekali lagi kesimpulannya, pendek kata dalam urusan nafkah tidak ada acuan baku. Tidak ada acuan dalam nominal tertentu, tetapi diukur dari dua aspek, dari dua sudut pertimbangan, kemampuan yang memberi nafkah dan kelayakan masyarakat umum di setiap masa dan setiap masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab Bapak Adi Dwinata di Bandung, Jawa Barat. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali, kami ajak Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung dengan Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala dengan menghubungi line telepon kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan di www.dewanfatwa.com. Baik, kita bacakan selanjutnya pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami dari Bapak Abu Salma Bahmid dari Kota Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang hendak menikahi janda pensiunan bank konvensional. Apakah harta janda tersebut halal baginya? Jika haram, mohon solusinya. Syukran wa jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ada beberapa poin yang menjadi catatan bagi saya pada pertanyaan saudara, bahwa yang pertama, seorang suami tidak sepatutnya memiliki opsi atau membuka opsi untuk makan dari harta istrinya. Karena suami berkewajiban menafkahi. Dan kiwamatur rajul, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, itu bukan hanya diukur dengan ototnya yang kuat, suaranya yang menggelegar, tampannya yang wajahnya yang tampan, bukan. Tetapi juga dari tanggung jawabnya memberikan nafkah
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menggambarkan susunan rumah tangga yang akan harmonis, rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa? Karena mereka punya kelebihan fisik, kelebihan mental, kelebihan psikologi. Dan juga wa bima anfaqu min amwalihim, karena kaum laki-laki membelanjakan hartanya menafkahi wanita. Karena itu dalam budaya Arab dahulu, dalam budaya Arab, lelaki yang hidup dari harta istri, dibiayai oleh istrinya, itu tercela, dianggap sebagai lelaki yang rendah, lelaki yang rendah. Kenapa? Karena secara bargaining dia akan lemah. Kenapa? Dia ingin ngatur, dia akan melarang istrinya kalau ternyata dia bergantung dari harta istrinya. Maka budaya Arab yang terbiasa dengan anafah, ego, gengsi, dan harga diri orang Arab itu begitu penting bagi mereka. Mereka senantiasa menganggap rendah, remeh lelaki yang hidup dari harta istrinya. Poin kedua yang perlu saya catatkan di sini, perlu saya garis bawahi, bahwa Nabi SAW suatu hari mengetahui sahabatnya Jabir ibn Abdullah menikahi seorang janda. Ya, beliau kemudian bertanya, Abikron am thayyiba? Ya, semula beliau bertanya, wahai Jabir, kamu menikah, yang kau nikahi itu janda atau gadis? Bal thayyib ya Rasulullah, yang aku nikah adalah seorang janda. Hala bikron tuda'ibuha wa tuda'ibuk? Nabi heran, kamu kan seorang perjaka, wahai Jabir, kenapa engkau tidak menikahi seorang yang masih perawan, masih gadis, sehingga engkau akan bisa lebih bermesraan dengannya, bercumbu rayu dengannya? Kemudian Jabir bin Abdullah memberikan klarifikasi bahwa ayahnya, ya Haram, yang bernama Haram, meninggal dunia, gugur di medan perang, di perang Uhud, dalam kondisi meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil. Sedangkan Jabir adalah anak yang paling dewasa, anak yang paling besar di keluarganya. Maka Jabir tidak ingin menghadirkan wanita yang sama dengan mereka, dengan adik-adiknya yang masih kecil. Akhirnya tidak bisa membawa diri, tidak bisa mengayomi, dan juga tidak bisa menjadi teladan bagi adik-adik iparnya. Maka Nabi SAW memberikan, baru menerima alasan Jabir, memakluminya. Karena memang normalnya seorang perjaka akan lebih tertarik dengan yang gadis, perawan. Ya. Makanya saran saya, kalau memang Anda ingin menikah dan Anda adalah seorang perjaka, akan lebih baik bila Anda menikah seorang gadis. Poin ketiga yang ingin saya garis bawahi di sini, bahwa harta pensiunan seseorang atau penghasilan seseorang, baik suami atau istri, itu ada dua kemungkinan. Kalau hartanya itu haram secara fisiknya, karena dia misalnya diupah dengan benda-benda yang haram, diupah dengan 1 ekor babi, atau diupah dengan khamar, diberi hadiah khamar atau punya warisan berupa khamar atau babi, maka harta haram karena fisiknya ini haram bagi semua orang. Haram bagi semua orang yang memilikinya atau yang diberinya. Namun kalau hartanya itu bukan karena fisiknya, ya keharamannya bukan karena fisiknya, namun karena cara memperolehnya, maka harta yang haram karena cara memperolehnya itu terbagi menjadi dua model pula. Yang pertama, harta yang haram didapatkan dengan cara-cara yang haram, ya, harta yang didapatkan dengan cara-cara yang haram tanpa ada kerelaan dari kedua belah pihak, seperti harta hasil menipu, mencuri, merampok, korupsi, dan sejenis. Maka keharamannya berlaku kepada semua orang.
yang mengetahui bahwa harta tersebut didapat dengan cara-cara yang tidak sukarela, ya, didapat dari pemiliknya tanpa sukarela. Makanya di dalam hukum positif di negeri kita, di negara lain pun demikian, kita tidak boleh menjadi penadah. Ya, penadah dari pencuri, penipu, penggelap, yang menggelapkan motor dan seterusnya. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa saya bukan pelakunya, maka tetap haram. Namun harta yang model kedua adalah haram yang didapat dengan sukarela dari kedua belah pihak. Seperti jasa konsultan dalam praktek yang haram. Atau misalnya upahnya penyanyi, upahnya dukun, peramal. Yang konsumen dalam hal ini, dukunnya memberikan layanan perdukunannya dengan sukarela, dan korban perdukunannya pun juga memberikan upah secara sukarela. Maka keharaman harta ini hanya berlaku atas dukun yang mendapatkan harta itu dengan cara perdukunan, atau konsultan yang mendapatkan upah dari layanan yang haram, memberikan konsultasi dalam hal-hal yang haram, misalnya konsultan pemeliharaan peternakan babi, atau misalnya tenaga medis, ya, dokter hewan yang mengobati atau memberikan layanan kesehatan pada peternakan babi misalnya, maka upah yang mereka dapat itu haram. Namun keharamannya hanya berlaku atas mereka saja. Kalau kemudian mereka bertaubat, mereka menyesal, dan kemudian harta yang telah mereka dapatkan itu disedekahkan kepada kaum fuqara masakin atau yang lainnya, maka mereka kaum fuqara masakin itu halal untuk menikmati harta tersebut, karena mereka tidak mendapatkannya dengan cara yang haram, tetapi mereka mendapatkan apa? Dengan cara yang halal. Karena itu dalam kaidah fikih dinyatakan, taghayyuru asbabil milk yunazzal manzilata taghayyuril ahyan. Perubahan cara mendapatkan, perubahan jalur mendapatkan harta itu berdampak pada hukumnya, sehingga seakan-akan ketika berubah cara mendapatkannya, seakan-akan hartanya juga ikut berubah. Karena itu dahulu Nabi SAW suatu hari datang ke rumahnya Aisyah, dan beliau mendapatkan ada olahan daging. Maka Nabi pun berselera untuk menyantap daging tersebut. Namun tidak segera menyuguhkannya, dengan dalil karena daging itu adalah didapat dari Barirah. Sedangkan Barirah mendapatkan daging itu dari jalur sedekah. Ada orang yang bersedekah kepada Barirah dengan memberikan hewan ataupun daging tersebut. Maka Nabi SAW menyatakan daging itu didapat oleh Barirah melalui jalur sedekah, sedangkan kita mendapatkannya dari jalur apa? Dari jalur hadiah. Karena setelah Barirah mendapatkan sedekah, beliau menghadiahkan sebagiannya kepada Nabi SAW. Sedangkan Nabi halal untuk makan hadiah dan haram untuk memakan sedekah. Daging yang sama, namun tatkala cara memperolehnya, perpindahannya itu telah berubah jalurnya, maka hukumnya pun ikut berubah. Sehingga kesimpulannya, pendek kata, kalau memang Anda mendapatkan hadiah, dijamu atau diberi hadiah atau diberi pinjaman oleh istri Anda yang mendapatnya dari pensiunan riba, maka itu halal bagi Anda, haram atas istri Anda. Namun demikian Anda berkewajiban untuk mengingatkan istri Anda agar tidak mengambil pensiunannya, tidak mengambil harta atau upah dari pekerjaan yang haram tersebut, karena sejatinya dia tidak halal untuk mendapatkan harta tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Semoga bisa menjawab Abu Salma di Jakarta Selatan. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengundang kembali kepada Anda semua untuk bisa berinteraksi secara langsung, memberikan pertanyaan kepada Ustadz dengan menelpon di line telepon kami di 0331 544 6087, atau dapat mengirimkan pertanyaan di website kami di dewanfatwa.com. Baik, kita lanjut pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami dari Abu Aslam di Bojonegoro, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana hukumnya dengan voucher diskon tambah daya dari
PLN dari beberapa juta menjadi beberapa ratus ribu saja. Tapi untuk mendapatkannya kita disyaratkan untuk membeli sesuatu di marketplace perusahaan tersebut dengan nominal minimal tertentu. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Diskon yang dipersyaratkan pada transaksi jual beli, ya. Anda membeli sekian, nanti akan mendapatkan voucher diskon untuk pembelian kedua, atau mendapatkan layanan diskon pada layanan kedua, maka itu insya Allah halal. Ya, itu bukan riba, karena ini tidak ada akad utang piutangnya. Maka Anda insya Allah halal untuk menggunakan diskon atau voucher tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum. Baik, kita telah terhubung dengan Ibu hamba Allah di Semarang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, silahkan bertanya Ibu. Tolong dikecilkan televisinya Ibu. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kebetulan Ibu. profesi kami medis. Itu kadang-kadang kami mendapatkan tidak minta ya. Itu dapat misalnya sponsor untuk seminar, entah itu dalam bentuk transportnya atau apa, atau kadang-kadang cash. Tetapi tidak ada perjanjian harus menggunakan obat A, obat B. Ya. Kebetulan kalau kami menggunakan itu, kami kriterianya harus yang bagus bagi pasien dan murah. Jadi kami tidak minta, mereka datang sendiri, memantau sendiri. Baik. Kemudian datang sendiri. Bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kita untuk bertindak secara profesional. Ya, ketika kita sebagai tenaga medis memberikan layanan kesehatan, maka idealnya kita memberikan layanan kesehatan yang terbaik dan memberikan resep yang terbaik pula. Terbaik itu dari berbagai aspek ya, harganya yang paling ramah bagi pasien dan juga paling bagus khasiatnya bagi pasien. Betul-betul obat yang diperlukan. Kadang sebagian tenaga medis merekomendasikan obat-obat yang tidak diperlukan, tidak penting bahkan. Hanya sekedar memenuhi target penjualan akan mendapatkan bonus dari para supplier ya. Tentu ini bentuk khianat. Bentuk khianat. Karena Nabi SAW memberikan kaidah dalam hal yang semacam ini. Beliau menyatakan wal ya'ti ilan nas billadzi yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaknya engkau memperlakukan saudaramu dengan tindakan-tindakan yang kalau tindakan itu menimpa dirimu engkau suka mendapatkannya. Jangan perlakukan saudara kita dengan satu tindakan yang kalau kita sebagai objeknya, kita sebagai korbannya, kita tidak rela. Kita merasa ditipu, merasa kecewa, merasa dibebani. Tentu ini adalah bentuk khianat ya. Nah, bila ibu telah menjalankan kaidah tersebut, memberikan layanan yang terbaik, harga yang paling murah, obat yang betul-betul paling efektif, yang paling bagus, ya bukan yang penting memenuhi target penjualan, ya dipaksa-paksakan agar ikut mengkonsumsi ya berbagai macam vitamin diberikan padahal itu tidak ada kaitannya dengan pengobatan ya. Secara umum memang manusia butuh vitamin, butuh suplemen, tapi apakah itu ada kaitannya secara langsung dengan penyakit yang diderita oleh pasien? Kalau tidak ya tentu itu adalah terlalu maksa-maksakannya. Kalau ibu sudah memberikan yang terbaik dan ternyata dari perusahaan obat tersebut mengapresiasi karena memang ibu memberikan resep yang berulang dan berulang sehingga satu resep, satu obat itu mencapai target tertentu, maka insya Allah tidak masalah ya. Selama hadiah tersebut, fasilitas tersebut tidak merubah profesionalitas ibu sehingga menjadikan ibu akhirnya mengorbankan pasien demi memenuhi target penjualan dari perusahaan obat ataupun dari para supplier atau sponsor. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Semarang. Baik, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengundang kembali Anda semua untuk bisa berinteraksi secara langsung, memberikan pertanyaan kepada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri dengan menelpon di line telepon kami di 033154460087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami dari
Bapak Niko Amanda Putra di Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apa hukum usaha pindah saldo e-wallet? Si pelanggan kirim uang e-wallet A ke saya, lalu saya kirim uang e-wallet B ke pelanggan. Sama seperti akad pindah saldo dari e-wallet satu ke e-wallet lainnya. Pertanyaannya, apa hukum mengambil uang jasa yang flat atau tidak naik turun dan ada selisih waktu hingga 10 menit? Apakah ini sama seperti tukar-menukar uang atau ada ribanya, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam praktek transfer saldo dari satu sistem ke sistem yang lain, baik itu pada e-wallet, dompet virtual ataupun di rekening tertentu, maka ini ada dua aspek ya, ada aspek layanan jasa dan ada aspek utang piutang, di mana Anda mengutangi sejumlah uang akhirnya digunakan oleh dia dan kemudian Anda mendapatkan pembayaran. Ada dua sisi ini, namun sisi yang lebih dominan adalah jasa. Ya, jasa karena Anda memindahkan dana sekian rupiah dari saldo di e-wallet Anda ke e-wallet yang lain, dan kemudian atas jasa itu Anda akan mendapatkan imbalan. Maka ini insya Allah tidak masalah, karena ini betul-betul jasa dan kedua belah pihak niatnya bukan niat utang piutang. Kedua belah pihak niatnya adalah untuk pemindahan agar pihak pertama bisa memanfaatkan e-wallet yang dia inginkan ya, agar yang dia inginkan, sehingga insya Allah praktek semacam ini halal. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Niko Amanda Putra di Medan, Sumatera Utara. Baik, selanjutnya kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Bapak Raffi Pratama di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, bagaimana hukum bekerja di suatu perusahaan yang sektor bisnisnya halal, namun dia punya pinjaman bank? Apakah gaji saya halal? Karena agak sulit juga untuk mencari perusahaan yang tidak ada hubungan sama bank sama sekali. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Setiap muslim hanya bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan dan apa yang menjadi kesepakatan dirinya dengan orang lain. Nah, urusan perusahaan tempat dia bekerja, menjalin kerjasama, mendapatkan permodalan, pinjaman atau pembiayaan dari manapun, itu bukan tanggung jawab karyawan. Yang penting karyawan, job pekerjaan yang dia jalankan dan skema kerjasama atau ikatan kerja yang dia lakukan dengan perusahaan itu halal, maka insya Allah upah dia halal. Sebagaimana Nabi SAW dahulu berbelanja dari orang Yahudi, berhutang dari orang Yahudi, tanpa Nabi SAW pernah mengklarifikasi dari mana orang Yahudi mendapatkan modalnya, dari mana orang Yahudi mendapatkan uang untuk pengadaan bahan makanan yang beliau beli atau pakaian yang beliau beli dari orang Yahudi tersebut. Karena itu bukan urusan Nabi, tapi itu urusan siapa? Yahudi. Sehingga kita tidak perlu membuat rantai yang bertautan sehingga membelenggu diri kita sendiri, menyusahkan diri kita sendiri. Karena inna dina yusrun, agama Islam itu mudah. Agama Islam itu tidak ribet, tidak berbelit-belit. Karena masing-masing kita hanya bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia sepakati. Al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu terikat berkewajiban untuk komitmen memenuhi kesepakatan yang telah dia capai. Adapun kesepakatan yang dicapai oleh orang lain, maka itu di luar kapasitasnya dan juga di luar tanggung jawabnya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Raffi Pratama di Jakarta Pusat.
Selanjutnya, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak kembali Anda semua untuk berinteraksi secara langsung bersama kami di studio dengan mengajukan pertanyaan melalui line telepon kami di 0331544687 atau dapat mengirimkan pertanyaan di website kami di dewanfatwa.com. Baik, kita melanjutkan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami dari Bapak Pugu Astanto di Tangerang Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon fatwa dan solusi. Apakah berlangganan internet rumah pasca bayar di mana ada pasal denda keterlambatan di akadnya termasuk riba? Kalau riba di kondisi saat ini kebutuhan internet sangat penting untuk pekerjaan, pendidikan, usaha dan lain-lain. Apakah bisa dikatakan darurat? Syukron Ustaz, jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Patut kita luruskan bersama bahwa berlangganan telekomunikasi, internet, listrik, air, minum dan lain sebagainya, ini adalah akad jual beli, bukan akad hutang piutang. Kenapa? Karena kita memberi layanan, kita membeli jaringan, hak guna jaringan, atau membeli hak akses terhadap satu data atau akses terhadap jaringan tertentu, maka hukum yang berlaku pada praktek-praktek semacam ini adalah hukum jual beli. Nah, ketika jual beli itu kadar penggunaan customer itu belum bisa dideskripsikan di awal, sehingga nominal yang harus dibayarkan pun juga belum bisa dijelaskan, maka seringkali kedua belah pihak memilih untuk customer memanfaatkan terlebih dahulu, baru setelah selesai di akhir bulan baru dihitung nilainya. Seperti halnya ketika Anda datang ke warung makan ya, Anda makan terlebih dahulu, mengambil lauk, mengambil minuman yang telah disajikan, kemudian setelah selesai makan baru dihitung berdasarkan apa yang Anda konsumsi. Inilah yang terjadi pada layanan telekomunikasi, layanan pasca bayar ya, layanan listrik dan yang sejenis. Ya, Anda gunakan terlebih dahulu, selesai baru Anda bayar. Nah, kalau Anda ternyata setelah menggunakan secara de facto Anda menunda pembayaran, itu berarti Anda berkata kepada penyedia layanan bahwa saya akan melakukan pembeliannya dengan berjangka. Tentu harga jual layanan dengan pembayaran berjangka beda dengan harga tunai. Setelah selesai menggunakan langsung Anda bayar. Ya, seperti halnya setelah selesai makan, Anda baru berkata kepada pemilik warung bahwa saya bayarnya besok. Maka ketika pemilik warung mengatakan kalau bayarnya besok berarti bayarnya berbeda dengan harga tunai, maka ini tidak termasuk riba. Karena tidak ada akad utang piutang di sini. Ini adalah akad jual beli. Sedangkan riba itu atau riba nasiah itu hanya terjadi pada akad riba, bukan akad jual beli. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Bapak Pugu Astanto di Tangerang Selatan. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari Ibu hamba Allah di Jawa Tengah, di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan perihal zakat Ustadz. Begini, saya dan suami semua bekerja. Nah, untuk menghitung zakat malnya sendiri-sendiri atau digabungkan ya Ustadz? Syukran atas jawaban dari Ustadz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda dan kepada seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kaidah harta, kepemilikan harta dalam Islam, setiap muslim memiliki harta masing-masing dan berkewajiban menzakati hartanya masing-masing. Suami memiliki harta sendiri, istri memiliki harta sendiri. Karena itu, ketika salah satunya meninggal dunia, maka pihak kedua akan mewarisinya.
Berlakunya hukum waris antara suami dan istri itu bukti bahwa masing-masing dari suami istri itu memiliki hartanya, memiliki asetnya, dan memiliki penghasilannya. Nah, kalau kedua belah pihak bekerja, maka hasil pekerjaan masing-masing adalah milik masing-masing. Namun demikian, suami walaupun istrinya bekerja, suami tetap berkewajiban menafkahi. Walaupun bisa jadi penghasilan istri lebih besar, ya tidak masalah. Karena apa? Karena kewajiban menafkahi itu melekat dengan status sebagai suami, dan hak nafkah itu melekat dengan status sebagai istri. Bukan urusannya istri kaya atau miskin, istri punya penghasilan atau tidak. Walaupun dia kaya raya, bahkan menjadi wanita terkaya di dunia, suaminya tetap berkewajiban memberi nafkah. Ya, karena itu di awal di pertanyaan sebelumnya sudah disampaikan bahwa kadar nafkah itu diukur dengan dua aspek, kemampuan suami dan kelayakan istri di masing-masing masyarakat. Ya, karena itu kalau memang kedua pihak suami dan istri bekerja, maka masing-masing hartanya, hasil pekerjaannya itu harta masing-masing, dan kemudian masing-masing berkewajiban membayar zakat harta masing-masing bila hartanya telah mencapai nisab dan telah berlalu 1 haul. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan katsira Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Magelang. Baik, alhamdulillah pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup kita pada program kali ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Semoga ilmu, nasihat serta jawaban-jawaban bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif kami mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan fatwa dengan jadwal yang sudah ditentukan. Untuk informasi lebih detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda bisa mengakses web kami di www.dewanfatwa.com atau fatwa.id. Kami mengajak Anda semua, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, untuk menyaksikan program live interaktif setelah ini, ilmu fikih praktis ilmu waris yang bersama Ustadz Nizar Saad Jabal LC MPD hafizahullah ta'ala setiap Senin pukul 17, dan nanti malam konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini insyaallah setiap Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sebagai rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau